Mantri HD Channel. Di tengahnya orang ngebahas tentang asa handle. Tino kepanjangan kemarin udah cenderung sih. Ulah sunat teh mah pokoknya mah rada kasar ya. Oh siap. Lugas cik cobaan tes lah tuh dah hese meneng ngomong. Sing sok coba lah. Oh iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mantri HD. Oh si bos ya. Ada asup lah in frame saya kameramen nih lah asup in frame nya sama cicing gue di tukang mah rada liur panas. Nah ini nanti ke episode subscriber 1000 subscribe lumayan ketera gajian lumayan gimana gue bayar setting. Action. Duh aman iya teh jam 3 bawa kat ulah mepeting ke beladinya. Oh iya aja kamera rolling action. tuh kemana ini si bos teh mesti janjian yang orang teh korek nyian materi ayeuna episode 1000 subscriber lila teh kemana nya mesti siapkeun nih kurang baiklah lila teh mah openingnya kurang kira deui kameramen jadi in frame nya bener teh. Kamari teh ritualnya teh siapkan buku geus aya di bawah tadi naon deui ya kopi anjir kopi bisa seduh kopi hidung ciri khas Medan lain Gunung Puntang ya Pak kopi Gunung Puntang tong poho cenah dedak bukuna nah anggeus kitu dikocekeun disuruput anjar bener oke sih bos itu ada ngeunah ayo lila iya kawan bos mana sih bos teh Onopo ini belah mana nih bos mana bos Onopo anjar nah jadi kameramen gini kan kamu nih gimana yo kan dari tadi aing mah mentang-mentang 1000 subscriber jadi kameramen masuk kamera kali-kali ritualan enggak bos aman tadi yang pentingan enggak iya toh aku sekarang yang jadi kameranya. Alah apa biasa ngelanjutin yang kemarin tentang Tubulus Dista. Siap ya wes lah tak terusin terusin tuh Tubulus Dista. Ya liar kemarin ya Mas saya mah apalah tulisan mau kemana terusin dulu. Welcome back to my channel Mantri HD. Lah tadi gara-gara nih kameramen masuk sini, masuk ke frame. Ya, itu sing tandane wis 1000 subscriber. Kare bos. Gajian? Pastilah. Kalau udah 1000 subscriber pastilah gajian. Nanti aku tak bayar nganjuk yo. Lah, sekarang kita akan melakukan pembahasan lanjutin masih yang kemarin. Tapi ini masih ada yang kurang. Naon, Bos? Mana spidolnya? Oh iya. Spidol. Siapa? Setup. Maaf. Pinky. Aduh. Tak buka dulu yo spidolnya. Masih ngelanjutin tentang yang kemarin. Tentu saja masih di acara perginjalan. Lah, banyak kali ini spidolnya. Oke. Coba kita tes dulu nih. Oke, good lah. Kita masih ngelanjutin tentang Tubulus Dista ya. Tapi sebelumnya kita tak review dulu dikit biar nggak lupa ya. Tentu di sini terkait dengan konsep dari yang namanya filtrasi terlebih dahulu ya. Yang dimulai dari glomerulus masuk ke kapsula Bowman kemudian baru ke Ansa Handle dilanjutkan nanti ke Tubulus Distal. Oke. Seperti yang sudah saya jelasin kemarin. Nah, kalau sampean belum lihat video sebelumnya, coba dilihat dulu ya, biar makin jos nanti ya.
Pertama, darah yang masuk ke dalam arterial afferent ini nanti dia akan dilakukan filtrasi, ditekan, sehingga nanti filtrat akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Nah, ketika masuk ke dalam kapsula Bowman, sini dia memiliki yang namanya osmolarity. Osmolarity-nya ini kurang lebih sekitar 300 miliosmol. Nah, ini juga sama di sini, 300 miliosmol. Nah, ketika filtrat ini masuk ke dalam kapsula Bowman, jadi nanti akan diteruskan. Satu, kemana? Masuk ke dalam tubulus proksimal. Terjadilah proses yang kemarin sudah dijelasin loh, ya. Jadi nanti di sini ada yang namanya tubular reabsorpsi. Jangan ketukar. Tubular reabsorpsi dari mana ke mana? Dari sini masuk ke pembuluh darah. Nah, ini namanya tubular reabsorpsi. Oke. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan yang namanya sekresi tubulus. Dari mana? Dari pembuluh darah masuk ke dalam lumen tubulus. Ya, ini namanya tubular sekresi. Nah, setiap filtrat yang masuk ke dalam kapsula Bowman ini hampir kurang lebih 90% semuanya diabsorpsi kembali, masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi zat-zat yang berguna seperti itu, contoh vitamin, elektrolit, kemudian albumin dan sebagainya, itu kembali diabsorpsi. Nah, berbicara itu, kita berbicara tubular reabsorpsi, tentu kemarin harusnya masih ingat ya bahwa ada yang namanya komposisi natrium nanti kembali diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah. Ini masuk ke sini kurang lebih berapa? Sekitar 65% masuk natrium ke dalam darah. Nah, masuknya natrium ke dalam darah nanti akan diikuti oleh pergerakan air masuk ke sini juga. Berapa? Sekitar 65% juga. Apa yang masuknya? H2O. Jadi air ini mengikuti pergerakan natrium, ini yang kita sebut kemarin dengan water obligatory reabsorption. Oke, jangan lupa kemarin udah tak jelasin. Masih pusing? Pusing, wah. Alah, ini baru kemarin. Lah, selanjutnya ya. Selanjutnya, ketika solut yang masuk dari atau filtrat yang masuk dari kapsula Bowman ini masuk ke dalam tubulus proksimal, dilakukan proses reabsorpsi, kemudian nanti dia terus berjalan masuk ke dalam Ansa Henle. Ansa Henle itu kemarin sudah tak jelasin, ini merupakan tempat proses pemekatan urin. Ya, artinya kalau proses pemekatan urin berarti H2O-nya nanti tak banyak dikeluarin. Ya, nah bermula dari mana? Bermula dari pars ascendens, ya. Oh ya, kita harus tahu bahwa Ansa Henle ini terbagi menjadi dua bagian. Satu pars descendens yang turun ke bawah, kemudian pars ascendens yang naik ke atas. Nah, selanjutnya solut yang masuk di dalam pars ascendens ini nanti tak pompakan masuk ke dalam intermedullary stisial, ya. Bermula dari apa? Nih. Bermula dari adanya elektrolit yang berpindah. Tak kasih warna oranye dulu lah ya di sini channelnya. Channelnya ini apa namanya? Ini channelnya jenengannya adalah natrium kalium 2 chloride, ya. Natrium kalium 2 chloride ini dia akan berfungsi memompakan sodium dan potasium yang ada di dalam pars ascendens ini masuk ke dalam intermedullary stisial, ya. Dia akan dipompakan. Nah, misalkan natrium dari sini, dia dipompa masuk sini. Begitu juga nanti ada kalium dipompakan. Kemudian nanti ada klorida dipompakan masuk sini. Melalui apa? Melalui channel masing-masing. Yo.
Natrium dipompakan melalui channel natrium, kemudian kalium juga dipompakan melalui channel kalium, dan klorida juga dipompakan masuk melalui channel klorida. Masing-masing di sini, ya, natrium, kalium. Nah, tapi di satu sisi ada yang dia leak back, balik lagi masuk ke dalam. Apa yang leak back itu? Yang namanya kalium. Jadi tidak semua kalium masuk ke intermedullaris facial, tetapi dia ada yang leak back, balik lagi masuk ke dalam pars ascendens, ya. Jadi sebagian kalium dia balik lagi sehingga nanti memberikan charging positif di sini. Nah, pada pars ascendens dia memberikan charging positif. Kegunaannya untuk apa charging positif ini? Kegunaannya nanti dia akan memberikan apa ya, seperti kayak bola pingpong itu loh. Jadi nanti di sini ada kalsium, kemudian ada magnesium. Nah, ini kan bermuatan positif. Ketika kalsium dan magnesium lewat, maka dia akan dipingpong bolak-balik, ya, sehingga nanti kedua elektrolit ini dia bisa masuk melalui yang namanya paraseluler transportation. Jadi di antara sel dan sel yang ada di pars ascendens dia masuk melalui celah ini. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya memimpong. Kalsium masuk sini, magnesium juga sama masuk. Nah, kalau di sini sudah tertumpuk kalium, natrium, klorida, magnesium, kalsium, apa yang terjadi? Semakin ke dalam, maka tingkat osmolaritinya akan semakin tinggi. Kalau di awal di sini tadi kita dapat 300 miliosmol, oke, nanti dia turun, semakin turun ke sini dia naik, jadi 500 miliosmol. Makin lagi turun ke sini, dia makin naik lagi, 700 miliosmol. Masuk lagi ke sini, jadi 900 miliosmol sampai ke paling bawah 1200 miliosmol, ya. Nah, semakin ke dalam tingkat salinitinya atau kadar garamnya semakin tinggi. Tuh. Kemudian kemarin kita masih ingat bahwa ada yang namanya proses keseimbangan. Ketika salinity tinggi, maka lihat H2O akan dipompa keluar. Nah, dipompa keluar melalui kemarin apa? Melalui aquaporin. Dipompa air akan masuk ke interstitial medullary. Sehingga disinilah proses terjadinya keseimbangan dan kepekatan yang pertama. Nah, kemudian tentu ini dibantu juga oleh vasa recta untuk menjaga tingkat kepekatan, dan sengaja diciptakan gradien seperti ini supaya terjadi proses perpindahan air dari pars descendens menuju intermedial stitiale. Nah, setelah masuk sini, maka ini kurang lebih air yang dipompakan keluar ini kurang lebih sekitar 15%. Oke, kalau tadi di sini H2O 65%, kemudian di sini sekitar 15%, maka H2O yang tersisa nanti masuk ke sini, ya, H2O-nya kurang lebih sekitar berapa? Sekitar 20% H2O yang masuk. Oke, berarti ini H2O ya yang masuk atau air. Oke, selanjutnya, oke, solut. Tadi di sini 65%. Kemudian di sini berapa yang dipompakan masuk ke intermedullary? Di sini sekitar 25%. Oke, 65 ditambah 25%, ini kurang lebih nanti yang masuk ke sini sekitar 10%. Berarti misalkan di sini ada natrium, klorida dan sebagainya, ini masuk sekitar 10%. Nah, masih ingat kondisi kemarin ketika jumlah dari solutnya lebih kecil dibandingkan airnya, maka ini yang kita sebut dengan konsep hipotonis, ya. Oke, dibandingkan dengan mana? Tentu saja dibandingkan dengan ini. Kalau tadi ini solut 300, ini 300, kita sebut dia dengan isotonis.
Kalau yang dari sini ke sini sampai 1200 miliosmol, kita bandingkan ke sini, di sini hipertonis, dan yang ini jumlah solidnya sedikit dibandingkan dengan ini, menjadi dia disebut dengan yang namanya hipotonis. Sehingga di sini berapa kadar osmolaritinya? Di sini mencapai 120 sampai dengan 200 miliosmol. Nah, seperti itu. Oke, kalau di sini sampean udah ngerti, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam pembahasan di dalam tubulus distal. Nah, kita mulai sekarang. Saya punya sebuah channel, ya, tak kasih warna ungu lah ya, sini channelnya yang ada di dalam membran apikal. Nih, oke, tak kasih warna ungu. Nah, channel ini tak sebut dengan NCC atau sodium kalsium. C-nya apa? Sodium kalsium kotransporter, ya. Jadi tak tulis di sini NCC, sodium kalsium kotransporter, ya. Sodium kalsium kotransporter. Oke, dari namanya saja udah tahu bahwa ini kotransporter. Artinya dia akan membawa yang namanya di sini sodium dan juga kalsium. Oke, nanti tugas dia akan membawa masuk ke sini sodium atau natrium, ya, dan juga dia akan membawa yang namanya kalsium. Nah, kotransporter karena dia searah. Aktivasi dari NCC ini berawal dari apa? Berawal dari pompa sodium potasium ATPase. Nah, oke, tak kasih warna biru muda. Sini, ya. Oke, ini adalah channel sodium potasium ATPase. Tugas dia apa? Tugas dia nanti akan mengeluarkan sodium masuk ke dalam pembuluh darah, dan juga nanti dia akan membawa kalium masuk ke dalam sel epitel. Jadi natrium yang masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian di sini ada 2 kalium masuk di box ini. Berapa natrium yang masuk di sini? 3 natrium masuk. Nah, ini menggunakan ATPase, artinya menggunakan energi karena kadar natrium yang ada di sini lebih tinggi dibandingkan dengan natrium yang ada di dalam sel epitel, sehingga dia disebut dengan namanya sodium potasium ATPase, NAKATPase, ya. Jadi dia menggunakan ATP sebagai sumber energi. Jadi dari sini bisa dipompakan ke dalam pembuluh darah atau bisa dipompakan ke dalam interstisial medulari, ya. Sini juga bisa dipompakan sini, yuk. Nah, dipompakan masuk. Di sini yang masuk adalah 2 kalium, yang keluar 3 natrium. Dengan keadaan seperti ini menciptakan apa? Di sini komposisi natrium yang rendah, ya. Natrium yang rendah inilah yang memicu pergerakan dari NCC. NCC di sini membuka sehingga natrium dan kalsium akan masuk. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam sel epitel, natriumnya akan masuk, begitu juga kalsium akan masuk. Nah, oke. Selanjutnya, setelah ini ada 3 sel, ya. Sebelum membahas lebih lanjut, ya, kita perlu ketahui bahwa yang namanya sel di dalam tubulus distal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang kedua sel ini, anggap yang paling depan ini kita sebut dengan early tubular, ya. Yang ke belakang, yang satu sel ini kita anggap dia sebagai late tubular, ya. Jadi tubulus distal ini terbagi menjadi early tubular, oke, dan late tubular, ya. Oke. Early tubular ini dia bersifat apa? Impermeable terhadap air, ya.
Jadi dia bersifat impermeable. Ya, terhadap apa? Air. Impermeable terhadap air, H2O. Oke. Kalau yang ini, yang led tubular, dia tergantung dari yang menstimulasinya. Yang menstimulasinya apa? Yang menstimulasi di sini adalah hormonnya, ya. Nanti kita tak bahas di belakang, khusus untuk yang led tubular ini. Nanti ada apa? Ada yang di sini aldosteron, ada ADH. Ini nanti akan berpengaruh terhadap led tubular, sehingga dia mungkin saja dia mampu menyerap air.